Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, setelah sekian lama libur, kita malam ini mulai kembali ulasan oleh saya. Kali ini akan mengangkat tema pertumbuhan ekonomi yang baru saja beberapa hari yang lalu diumumkan oleh BPS. Saya beri judul ulasan kali ini adalah pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas. Ya, untuk menghaluskan sebenarnya ya menurut saya tidak berkualitas. Adapun argumen yang nanti saya bangun, yang nanti ditunjang oleh beberapa data, saya sampaikan di depan ya, tidak kehilangan alurnya. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,31% ini tertinggi di era Presiden Jokowi ya 2015 sampai sekarang, yang paling tinggi 5,31%. Akan tetapi buat kawan-kawan semua pemirsa yang biasa mempelajari atau setidak-tidaknya sudah cukup mengetahui tentang apa arti pertumbuhan ekonomi, itu tetap harus diperhitungkan apa yang disebut dengan low baseline effect. Jadi karena di tahun 2020 kontraksi 2,07%, di tahun 2021 hanya tumbuh 3,70%. Artinya perhitungan pertumbuhan ekonomi kan dari tahun ke tahun. Maka peningkatan 5,31% itu karena mulainya dari standar database di tahun sebelumnya yang rendah. Nah, kalau sudah 5,31%, jika tidak ada perubahan-perubahan yang dasar, itu potensinya akan kembali di kisaran 5% pada tahun 2023. Akan kembali ke lintasan. Kemudian yang lain, paparan saya nanti akan menunjukkan juga bahwa jika dilihat dari PDB harga konstan, produk domestik bruto harga konstan, karena mengukur pertumbuhan ekonomi itu sebetulnya adalah PDB pada suatu tahun, PDB harga konstan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, nanti saya bangun logika bahwa PDB 11.710 triliun di tahun 2022 itu belum mengkompensasi kehilangan pada tahun 2020 dan 2021. Jadi secara angka pertumbuhan 5,31 itu bahkan melampaui rata-rata selama era pemerintahan Jokowi. Tetapi dari sisi PDB harga konstan, seandainya tidak ada pandemi, ya itu kan kehilangan namanya loss ya, itu sebetulnya belum mengkompensasi kehilangan. Paparan berikut itu akan menyimpulkan dari sisi saya, pendapat saya, industri pengolahan di tahun 2022 itu pertumbuhannya masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi. Padahal ini base-nya ya. Jadi saat-saat pertumbuhan ekonomi di atas 5% dahulu, itu selalu saja pertumbuhan industri pengolahan di atasnya lagi. Jadi, ketika industri pengolahan di bawah pertumbuhan ekonomi, dia membuat pertumbuhan tidak bisa terlampau tinggi. Nah, akibatnya dari industri pengolahan yang masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi itu, maka porsi industri pengolahan dalam struktur ekonomi, dalam struktur PDB, itu kembali menurun. Nah, itu kalau disambung dalam kurun belasan tahun, bahkan puluhan tahun, apa yang disebut deindustrialisasi prematur, itu masih berlanjut. Nah, porsi di tahun 2022 ini adalah porsi terendah selama ini. Selama 2 dekade ya. Nah, berikutnya lagi argumen saya untuk menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ini kurang berkualitas adalah sektor pertanian yang justru tumbuhnya di bawah laju rata-rata sebelum pandemi. Terlebih sektor tanaman pangan. Ini kaitannya adalah dengan base kita di pertanian yang menyerap sangat banyak tenaga kerja, kemudian tanaman pangan terkait dengan ketahanan pangan. Nah, sehingga saya berkesimpulan ini merupakan ciri pertumbuhan ekonomi kita tidak berkualitas. Lalu argumen lain yang saya bangun adalah apa yang disebut dengan pembentukan modal tetap bruto atau investasi. Jadi
komponen pertumbuhan ekonomi yang tadi sektor, yang ini adalah komponen pengeluaran, PMTB juga di bawah pertumbuhan ekonomi. Nah, konsumsi rumah tangga memang sudah mendekati rata-ratanya, tetapi masih di bawah. Nah, yang menarik, yang konsumsi pemerintah yang disebut-sebut sebagai ekspansi, absorber, dan sebagainya untuk pemicu, justru kontraksi di tahun 2022. Nah, komponen apa yang memberi kontribusi sehingga pertumbuhan bisa lomak 5,31? Nah, salah satunya yang paling besar adalah ekspor. Jadi yang lajunya jauh di atas rata-rata sebelum pandemi adalah ekspor. Nah, ekspor ini ketika dirinci lagi, yang kuat adalah komoditas batubara, minyak sawit, besi baja. Tidak masalah sebenarnya, tetapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak berbasis fundamental ekonomi, karena ini soal batubara, minyak sawit, besi baja ini nanti kita akan bicarakan, itu tetap merupakan sektor-sektor ya komoditas-komoditas, lalu sektornya adalah tadi ada ekspor, itu yang mungkin tidak bisa berkelanjutan dalam jangka yang panjang. Nah, terakhir argumen yang saya bangun, kurang berkualitasnya pertumbuhan ekonomi ini sudah terindikasi sebenarnya sejak data sebelumnya, data Agustus 2022 tentang pengangguran, lalu data September tentang kemiskinan dan ketimpangan. Itu pengangguran tidak membaik signifikan, kemiskinan meningkat, ketimpangan tidak membaik. Kurang lebih begitu ya. Nah, mari kita lihat data-data untuk menunjang kesimpulan saya itu. Yang pertama adalah, tolong dibagi. Kita lihat grafik tentang pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat dalam jangka yang sangat panjang begini, nah, yang paling kanan itu kan 5,31% ya, yang sekarang. Tahun sebelumnya 2021 3,69, sebelumnya lagi kontraksi 2,07. Nah, kalau kita lihat rata-rata dari era pemerintahan, ya, pada era Soeharto itu rata-rata 6,77%. 6,77, ada malah beberapa kali tumbuh sampai 9,88, nyaris 10%. Nah, sementara di era Pak SBY 2 periode itu rata-ratanya 5,72. Yang kuning era Gus Dur dan Megawati, karena ini masih pemulihan, kita 4,57. Nah, sementara di era Presiden Jokowi itu rata-ratanya hanya 5,03. Jadi lebih rendah dari era Soeharto maupun era SBY. Nah, itu huruf berbentuk seperti huruf P, pada saat P di bawah itulah saat-saat kalau tidak krisis seperti tahun 97-98, yang lain itu menunjukkan resesi ya, kurang lebih begitu sederhananya. Nah, pada tahun 2020 ini kita resesi yang oleh karena pandemi. Tapi apapun terlepas dari masing-masing penyebabnya, sebetulnya memang era pemerintahan Presiden Jokowi belum berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi ke tingkat era-era sebelumnya. Kurang lebih begitu. Maka 5,31 ini memang lebih tinggi dari 2 tahun terakhir dan lebih tinggi dari rata-rata 2015-2019, tapi dia masih lebih rendah dari rata-rata sebelumnya. Tadi sudah saya katakan, pertumbuhan ekonomi ini cara menghitungnya adalah PDB harga konstan dari 1 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Gampangannya PDB harga konstan itu adalah produksi real. Tetap pakai duit rupiah hitungannya, tetapi untuk menyatakan produksi real pada tahun yang bersangkutan. Tekniknya menghitungnya ya dengan nilai tambah. Tapi apapun, kira-kira itu hanya membuang faktor harga. Nah, perhatikan di slide berikut itu, kita bisa membuat seolah-olah ya, hipotesis. Jadi seandainya tidak terjadi pandemi, itu bagaimana alurnya? Di slide berikut, Mas Tommy. Itu saya gambarkan dengan batang biru ya. Jadi ini logikanya sederhana kalau di sehari-hari. Kalau misalnya seorang bayi itu sakit, dia umur 6 bulan berapa, 7 bulan berapa, 8 bulan berapa, di usia 8 bulan dia sakit. Kan berat badannya umumnya turun kalau bayi itu sakit. Nah, ketika dia 9 bulan, 10 bulan, bisa saja dihitung kenaikan persentasinya. Tapi untuk menyatakan bayi itu kembali ke pulih, itu bukanlah kenaikan berat badan.
tetapi dikaitkan dengan seandainya dia tidak sakit, kurang lebih begitu. Maka pada usia 10 bulan harusnya dia beratnya misalnya 8 kilo. Nah, maka ukurannya itu, ini kurang lebih begitu. Jadi seandainya kita tidak sakit, tidak resesi, itu maka alurnya biru. Di mana dapat menghitung alur biru? Saya masih pakai gunaan konservatif. Tadi kan rata-rata pertumbuhan ekonomi era Presiden Jokowi sebelum krisis adalah 5,03%. Saya ambil angka 5%. Yang biru itu ditambahkan 5%, 5%, 5%. Di tahun 2020, ini data yang sengaja saya biarin, data ini berdasarkan BPS dan nota keuangan 2022-2023. Maka harusnya di tahun 2020, seandainya nggak pandemi, itu 11.497 triliun. Tetapi karena pandemi, nanti dia hanya 10.700. Kebetulan pemerintah di APBN 2022 dan masih berlanjut 2023, itu sebetulnya membuat proyeksi yang disebut proyeksi as usual dengan proyeksi reform, atau bisa juga disebut proyeksi biasa dengan proyeksi optimis, karena pemerintah di tahun 2022 APBN 2022 itu di nota keuangan menyatakan akan melakukan berbagai reformasi, baik itu di bidang perpajakan, fiskal, juga sektor real, dengan harapan dia akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Kalau dibaca dengan cara ini, mendorong pertumbuhan PDB konstan. Nah, tahun 2020 data itu data real, jadi sama as usual dengan reform, karena tahun 2020 ya 10.724 triliun itu PDB real ya, PDB harga konstan. Nah, pada tahun 2021 ini bukan senyatanya ya, tetapi proyeksi kemarin, nanti senyatanya mendekati dengan yang orange itu as usual. Nah, 2022 waktu dulu dibuat proyeksi seperti ini, jadi proyeksi biasa dengan proyeksi optimis, orange dengan abu-abu. Nah, yang terjadi di tengah-tengahnya, jadi proyeksi pemerintah itu cukup inovatif ya, cukup beralasan. Yang terjadi yang sedang diumumkan BPS kemarin 11.710, jadi tidak persis seperti proyeksi optimis reform yang 11.800, tapi juga lebih tinggi dari 11.675 ketika dianggap pertumbuhan akan biasa. Cuma kalau dibandingkan biru kan masih jauh. Tadi bayi ketika sakit selama 2 bulan dia pulih, naik lagi sekilo 2 kilo, ya kembali ke berat semula, itu bukan kepada berat seharusnya di usia 10 bulan. Masih jauh tuh, harusnya kita 12.670. Kalau ini dilanjutkan proyeksi APBN itu berupa rentang presentasi, lalu saya hitung PDB-nya gitu ya, cara nangkapnya itu masih jauh. Bahkan di tahun 2026 pun seandainya proyeksi optimis yang paling kanan ya terjadi 15.065 triliun, itu belum mengkompensasi yang biru. Kalau proyeksinya benar, saya cek di APBN yang terakhir 2023, 2027 baru kehilangan itu terkompensasi. Artinya berat badan si bayi kembali ke lintasan seharusnya. Tentu saya tidak bermaksud ingin mengatakan bahwa pemulihan sama sekali tidak terjadi. Pemulihan sudah mulai terjadi, tapi belum pulih. Nah, kita harus berharap nih 2023, 24, 25, 26, 27 itu tidak terjadi resesi lagi. Kalau terjadi resesi lagi akan menjauh lagi dari alur biru. Nah, padahal tadi kan yang sekarang ini pun masih di tengah-tengah itu. Nah, dengan kata lain, kesimpulan pertama uraian kita malam ini, sebetulnya pertumbuhan ekonomi 5,03% itu masih terlalu rendah. Kalau mau proyeksi optimis yang di luar abu-abu ini, kalau mau mengejar ketertinggalan ya 2023, 24, 25 itu 7%. Mungkin di 2024 saja sudah bisa memenuhi yang biru, tapi kelihatannya berat. Nah, bahkan ada ancaman 2023 ini kembali ke lintasan 5,0, jadi kembali ke yang orange. Itu satu argumen. Argumen lain adalah mari kita lihat si pertumbuhan ekonomi yang 5,03% tadi, sektor apa saja atau lapangan usaha apa saja yang tumbuhnya pesat. Nah, sorotan pertama kita adalah pada sektor-sektor yang memiliki porsi besar. Jadi PDB itu terdiri dari 17 sektor lapangan usaha.
Nah, pakai pendekatan yang sekarang dari data BPS 17 sektor. Jadi jutaan macam barang yang diproduksi dikelompokkan menjadi 17 sektor atau lapangan usaha. Nah, yang terbesar itu, terbesar maksudnya sebelum 2022 ya, secara rata-rata pertama pertanian dalam arti luas itu menyangkut pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lalu industri pengolahan, lalu perdagangan. Perdagangan itu termasuk reparasi mobil, reparasi motor. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022, itu industri pengolahan hanya tumbuh paling kanan ya, 4,89%. Tadi pertumbuhan ekonomi 5,31, itu ada gambarnya. Berarti industri pengolahan ini masih di bawah pertumbuhan ekonomi. Dan kalau kita lihat di rata-rata pemerintahan Presiden Jokowi 2015 dan sebelumnya, ini memang selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Sayang ini data cuma sampai 2011 ya. Kalau kita lihat 2011 dan ke belakangnya 2010, 2009, 2008, industri pengolahan itu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi. Karena itu pertumbuhan ekonomi bisa di atas 6%. Makin ke sini, laju pertumbuhan industri pengolahan cenderung stuck di angka 4,3, 4,2. Dan sebelum pandemi pun sempat tumbuh hanya 3,8%. Pada saat itu pertumbuhan ekonomi 5,02. Berarti pertumbuhan ekonomi kita tidak berbasis industri pengolahan. Bukan berarti industri pengolahan tidak tumbuh. Jadi andalannya itu sudah mulai bukan industri pengolahan. Karena itu kesulitan untuk mengejar angka di atas 5%. Pada saat yang bersamaan, pertanian juga pelan-pelan merosot. Jadi di rata-rata 2011 sampai dengan 2019, pertanian itu di angka 3,6. Kalau ditarik sampai 2022, itu rata-rata tumbuhnya 3,45. Tapi perhatikan di 3 tahun terakhir, pandemi, yang lain kontraksi, pertanian masih bisa tumbuh, tapi 1,77. Ketika yang lain mulai bangkit, pertanian hanya 1,87. Kemudian tahun 2022, di saat 5,31 untuk keseluruhan sektor, pertanian hanya 2,25. Nah, secara rata-rata dari 2011 sampai 2022, 3,45. Artinya sektor pertanian ini benar-benar mengalami perlambatan. Perlambatan itu bukan nggak tumbuh, tumbuhnya yang lambat. Nanti kita akan lihat di antara pertanian ini ada lagi yang lebih khusus, subsektornya namanya tanaman pangan, yang itu mencapai kurang lebih sepertiga ya, 35%-an dari sektor pertanian. Itu tumbuhnya lebih lambat lagi. Maka untuk mendukung argumen saya bahwa pertumbuhan kurang berkualitas, pertanian sebagai basic, salah satu basic fundament ekonomi Indonesia yang menyerap tenaga kerja banyak, dan juga dia berkait dengan ketahanan pangan, dan kita sudah mulai merasakan persoalan pangan ini dalam 2-3 tahun terakhir ini mengedepan di dunia dan akan tambah mengedepan di tahun-tahun mendatang. Itu kita justru di situ kita tidak kuat. Nah, begitu juga industri pengolahan sebenarnya memang jauh membaik 4,89 itu. Jadi lebih tertinggi juga di era Presiden Jokowi. Tetapi tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5% nantinya ya. Tahun 2022 bisa dia dorong 5,31 karena sebelumnya kontraksi dan pertumbuhan kecil. Nah, yang memang kelihatan mulai pulih adalah perdagangan reparasi mobil dan motor 5,52, di atas rata-ratanya 4,34. Kita gali lebih lanjut nih 3 sektor ini. Itu industri pengolahan. Industri pengolahan ini lihat di grafik berikut, Mas Tommy. Itu tadi yang angka-angka tadi saya buat tumbuh itu yang orange, sama dengan di data sebelumnya, cuma dibuat grafik di sini tersendiri. 4,89 memang lebih tinggi dari beberapa tahun terakhir, tapi kalau ditarik ke belakang di tahun 2012, 2011 dan tahun-tahun sebelumnya, ini termasuk rendah, dan yang jelas tadi di bawah pertumbuhan ekonomi. Akibatnya dalam tingkat pertumbuhan sebutlah 5,31 tadi, itu industri menyumbang 1,01 poin dari 5,31. Nah, ini sudah cukup baik dibandingkan sebelum-sebelumnya, tapi di era pemerintahan Presiden Jokowi, kontribusi ini selalu di bawah 1%, kecuali sekarang. Dahulu kontribusi terhadap pertumbuhan itu 1,21, 1,36, 2012 ya. Sebelumnya juga segitu.
dengan kontribusi segitu mendorong pertumbuhan di atas 5 ya. Nah, apakah ini akan berlanjut di 2023? Kelihatannya tidak mudah ya. 1,01 ini lebih didorong oleh low baseline effect di 2021 dan 2020. Terbukti dari angka 3,39 dengan min 2,9. Akibat pertumbuhan yang tidak cukup tinggi dari industri pengolahan, secara teoritis industri pengolahan itulah yang bisa tumbuh bahkan sampai 2 digit, mendekati 10 lah. Kenapa? Karena dia memiliki nilai tambah yang besar. Kalau pertanian bisa di 3,5-4% luar biasa. Tetapi manufaktur ini mestinya di 7-9%. Ini tapi jauh banget dari itu kan. Akibatnya, akibat dia di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi sekian tahun terakhir, termasuk di 2022, geografi kanan, porsi dari industri pengolahan terhadap seluruh produksi. Jadi kan tadi 17 industri pengolahan ini salah satunya. Pelan-pelan menurun. Nah, itu kan namanya deindustrialisasi. Jadi di proses lama di tahun 69, 70 sampai ini saya gambar di grafik dari 75 saja. 74, 75, 80, 85, 90 setelah itu baru satu tahun. Kita pernah mencapai puncaknya di tahun 2001. 29,05%, hampir 30%. Tapi itu juga belum bisa disebut negara industri, dan negara industri itu lazimnya adalah di kisaran 40%. Nah, pada saat yang bersamaan ketika suatu negara memiliki porsi industri pengolahan mencapai 40 atau mendekati 40, lalu pendapatan per kapitanya tinggi, lalu dia sudah masuk upper middle income countries, bahkan nanti high income, lalu pelan-pelan memang menurun, sebutlah kayak Jerman atau beberapa negara Eropa yang setelah industrialisasi, porsi industri memang menurun, digantikan oleh jasa-jasa yang terkait dengan sektor modern, jadi jasa keuangan, jasa manajemen, jasa IT, dan seterusnya. Kita nanti beda, kita belum mencapai 40%, kemudian belum mencapai, pada tahun 2001 ya, belum mencapai negara kelas menengah, pelan-pelan industri pengolahannya turun, dan tahun 2022 kembali turun. Ini untuk menguatkan kesimpulan bahwa ini kualitas pertumbuhan kita ini bagaimana di 2022 ini. Akibatnya industri hanya 18,34%. Itu porsi industri terendah sejak tahun sejak tahun 2000. Nah, itu paling rendah. Jadi deindustrialisasi berlanjut. Kalau saudara-saudara memperhatikan RPJMN baik yang sekarang 2020-2024 maupun yang RPJM 2015-2019 itu menargetkan porsi industri pengolahan ini meningkat ya, di atas 20%, malah waktu yang pertama lebih ambisius, tapi faktanya nggak bisa. Faktanya industri pengolahan makin surut. Ini yang saya maksud dua, atau berarti tadi pertanian dan industri. Pertanian ini menggendong banyak tenaga kerja. Industri ini selain menggendong tenaga kerja adalah sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama negara seperti Indonesia dengan penduduk yang banyak, kemudian luasan wilayah yang besar. Itu mau tidak mau industri pengolahan harusnya menjadi backbone-nya, tapi faktanya industri pengolahan kedodoran. 2022 pertumbuhan yang 5,3 itu justru industri pengolahan hanya 4,89. Nah, sektor industri pengolahan menurun porsinya. Nah, mari kita lihat di slide berikut. Itu dalam jangka yang sangat panjang, sebutlah 30-40 tahun, itu terjadi transformasi ekonomi. Logikanya mestinya di negara-negara yang mengalami pembangunan ekonomi terjadi industrialisasi. Porsi industri pengolahan meningkat, diimbangi dengan porsi sektor pertanian yang menurun, karena laju pertanian ya terbatas kan. Nah, maka terjadi transformasi ekonomi, yaitu sempat terjadi, tetapi di era reformasi ini kita tidak hanya mengkritik era Pak Jokowi, ya ini berlangsung sejak era Pak SBY sudah, di mana industri pengolahan yang biru naik terus turun. Nah, si pertanian tetap turun, lalu stuck. Artinya tidak terjadi transformasi di situ. Nah, yang menarik adalah pertambangan dan penggalian. Jadi kita tidak hanya, kira-kira uraian saya ini, kita tidak hanya bicara tentang PDB dalam totalnya, tidak bicara hanya pertumbuhan ekonomi, tapi kita bicara polanya. Nah,
pelan-pelan dahulu memang kita mengandalkan pertambangan dan penggalian, di sini termasuk migas ya, migas, batu bara dan seterusnya. Wajar lah, jadi model lah. Maksudnya dengan itu besar, pelan-pelan mendorong industri. Nah, terjadi memang pertambangan mencapai puncaknya di tahun 1980-an, terus pelan-pelan turun yang abu-abu ya. Tetapi di tahun 2022 pertambangan melesat. 2 tahun berturut-turut di 21, 22. Loh, ini kita kembali ke struktur lama dong. Kira-kira begitu ya. Nah, porsi pertambangan dan penggalian di tahun 2022 mencapai 12,22. Sudah jadi urutan ketiga lagi. Dan ini kan akan menyangkut soal sustainability. Berarti perekonomian kita itu belum berhasil men-switch surplus dari pertambangan dan penggalian itu ke sektor industri pengolahan. Sederhananya begitu. Dan 2021 diteruskan oleh 2022. Ini luar biasa. Ekonomi Indonesia kembali bertumbuh kepada pertambangan dan penggalian. Jadi untuk menguatkan kesimpulan saya, berarti pertumbuhan ekonomi tahun ini kurang berkualitas. Untuk menguatkan lagi soal pertanian tadi, subnya, jadi pertanian itu terdiri dari beberapa sektor, ada tanaman pangan, ada hortikultura, ada peternakan dan seterusnya. Di sini saya nggak sempat ngasih slide-nya di situ, ada di laptop saya ada. Itu tanaman pangan itu di tahun 2022 hanya tumbuh 0,08%, nyaris 0%. Di tahun 2021 kontraksi min 1,56%. Jadi tanaman pangan selama 11 tahun terakhir dari 2011, jadi sekali lagi bukan hanya era Pak Jokowi tapi juga sebelumnya, ini menunjukkan tren stuck bahkan cenderung menurun. Rata-rata pertumbuhan selama 11 tahun itu 1,41%. Ya. Kebayang nggak? Tadi pertumbuhan ekonomi rata-ratanya masih lumayan lah. Di 11 tahun itu keluar angka 5,47 ya, karena di PSBB di atas 5. Sementara pangan ini sudah jelas menjadi komoditas sangat strategis, sangat mendasar, sudah mulai ada isu di dunia, ada beberapa negara yang nggak mau ngekspor, ya, kurang lebih begitu. Artinya kita secara fundamental, pertumbuhan ekonomi 2022 ini bukannya memperkuat fundamental. Baguslah kita tumbuh 5,31, tapi tidak memperkuat fundamental dalam konteks pertanian tanaman pangan. Industri pengolahan memang tumbuh, tetapi nanti kalau di breakdown juga di industri pengolahan itu terkait juga nanti dengan besi baja, dengan beberapa itu, sehingga juga tidak mendasar. Nah, orang itu ya. Lalu itu dari sisi sektoral, kesimpulan kedua. Dari kesimpulan lain didapat dari komponen pengeluaran. Jadi PDB itu buat pemirsa yang mungkin belum akrab, itu adalah produksi domestik bruto selama 1 tahun. Ada cara menghitungnya. Kemudian dia bisa dilihat dari sisi lapangan yang memproduk barang tersebut, 17 sektor. Bisa juga dilihat dari barang tersebut digunakan untuk apa, gitu loh. Atau dibeli oleh apa, gitu. Bisa begitu ya. Ada yang dikonsumsi rumah tangga, ada yang merupakan pengeluaran konsumsi pemerintah, ada yang pembentukan modal tetap domestik bruto, itu istilah investasi untuk hitungan PDB, tapi beda ya dengan data PMA dan PMDN. Lalu ekspor barang dan jasa. Tentu kalau disebut ekspor barang dan jasa ada impor ya, teman. Di sini kita hanya tampakkan 4 ini. Mari kita perhatikan, itu pengeluaran konsumsi rumah tangga itu relatif stabil sebelum pandemi, di kisaran 5,02%, 5% lah. Nah, ketika pandemi dia sempat kontraksi, lalu bangkit 2021, tapi belum kembali. Nah, di tahun 2022 ini memang tumbuh dia, tetapi juga belum ke 5%, masih 4,89 ya. Kalaupun dia 5, sebenarnya belum mengkompensasi hilangnya kan. Tapi sebutlah khusus konsumsi rumah tangga mulai. Nah, sementara PMTB, ya betul PMTB ya, yang kuning itu lebih rendah, hanya 3,8. Di masa-masa lampau yang kuning itu PMTB itulah yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau dari sisi sektoral, backbone-nya pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya industri pengolahan. Backbone-nya pengeluaran itu adalah investasi, masuk akal ya. Tetapi kedua-duanya ini dilihat dari berbagai sisi untuk 2022 tidak kokoh. Jadi PMTB-nya jauh di bawah pertumbuhan ekonomi, industri pengolahan sedikit di bawah.
Nah, apa yang dari sisi ekspor? Jadi memang produksi kita meningkat karena diekspor gitu loh. Kira-kira begitu. Tetapi ini tidak juga menggembirakan. Kalau yang diekspor tadi industri pengolahan, dia berkait. Industri pengolahannya naik dan dia bisa diekspor. Saya mengatakan begini bukan berarti turun ya, cuma tidak sesuai seharusnya gitu, tidak sesuai harapan. Yang menaik membuat ekspor mendorong itu kuat itu batu bara, minyak sawit, memang ada unsur industrinya di situ. Lalu besi dan baja ada industrinya juga. Nah, yang ini data ini membuat kita akan sedikit rawan, bukan sedikit ya, rentan untuk tidak berkesinambungan. Mungkin tahun 2023 masih lah, kalau memang harga-harga komoditas itu masih bagus, kemudian produksi terdorong untuk itu. Aman ini belum pernah ini ekspor sedahsyat ini di era-era 10 tahun terakhir. Nah, pada saat bersamaan, kita selalu mendengar narasi APBN itu ekspansif, absorptif dan sebagainya. Kira-kira maksudnya pengeluaran pemerintah, belanja pemerintah banyak, pusat maupun daerah, itu dengan maksud mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi data BPS, kesimpulannya agak beda. Karena pengeluaran konsumsi pemerintah tahun 2022 itu justru terkontraksi. Jadi secara real, bukan secara nominal ya, secara real lebih rendah dari 2021. Maka terhadap pertumbuhan ekonomi dia mengurangi. Dan itu nyaris tidak pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, hanya pernah 2016 mendekati 0. Ini pemerintah harus menjelaskan sebenarnya mengapa justru pengeluaran konsumsi pemerintah itu memberi kontribusi negatif pada pertumbuhan ekonomi, padahal menurut narasi kebijakannya pengeluaran pemerintah kuat. Ya ada sih penjelasan-penjelasan, tapi substantifnya tetap ini harus dibicarakan. Nah, sederhananya, kalau dari sisi pengeluaran ini juga kita masih sedikit meragukan untuk bisa, misalnya di tahun ini, 2023 ini, bisa 5,4 atau 5,5 untuk mengkompensasi. Dari awal juga APBN cuma menaruh angka 5,2 Pak ya, untuk tahun 2023. Lembaga-lembaga asing malah ada yang sudah menyebut 4,9. PI lebih membuat rentang yang jauh, tapi kemungkinan besar di ujung-ujung nanti mereka meramalkannya akan 5. Jadi di bawah 5,31 kan. Padahal kalau untuk tadi mau mengkompensasi ya mestinya 5,5 sampai 6. Nah, dengan demikian pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 berdasarkan komponen pengeluaran ini juga tidak berkualitas, artinya kurang berkualitas lah, kalau tidak nanti dikira berlebihan juga saya. Tidak pasang kuda-kuda untuk tumbuh-tumbuh berikutnya yang lebih berkelanjutan. Nah, kalau dilihat lagi lebih rinci, itu kebetulan grafik yang ditonjolkan masih sampai triwulan 3, sebenarnya di laptop saya sudah sampai triwulan 4 ya. Kita lihat konsumsi rumah tangga memang sudah mulai bagus, memberi kontribusi 2,61, bukan data yang ditampilin ya, data di saya. Biasanya di kisaran 2,7, dia rata-rata 2,7 di sebelum pandemi. Sekarang sudah 2,61. Kemudian tadi PMTB itu 1,26, sebenarnya 1,24 setelah triwulan 4. Biasanya sempat 2, 1,5 juga masih di bawahnya. Nah, yang lainnya itu ya ekspor tadi. Konsumsi pemerintah malah memberi kontribusi negatif di tahun 2022 ini. Dan dengan demikian, buat saya, pertumbuhan ekonomi 2022 ini disyukuri dengan angka 5,31 yang sudah jauh lebih baik dari 2020-2021. Tetapi belum mengindikasikan ekonomi pulih. Yang kedua, pertumbuhan yang 5,31 itu pun setelah dicermati detail-detailnya, tadi baru sebagian detail ya, kajian ini, itu kurang berkualitas. Baik dari sisi sektoral maupun dari sisi komponen pengeluaran. Tambahan argumen lain mengapa dia kurang berkualitas, sebenarnya akibat dari dua hal tadi, sektoral maupun pengeluaran, sudah kelihatan masalah pengangguran itu ternyata tidak cukup baik tenaga kerja ya, bahwa tingkat pengangguran memang di 2022 itu sebenarnya angkanya sampai 2022 ya, karena itu 2 tahun itu tabelnya. Itu menjadi 5,86%, lalu jumlah orang yang menganggur terbuka, maksudnya menganggur total 8,42 juta.
tapi itu belum kembali ke 2019. Jadi angka yang ujung itu 2022 ya, Bapak Ibu. 8,42 jumlah penganggur itu masih lebih besar dari pengangguran Agustus 2019 yang 7,1 juta. Jadi dampak pandemi belum bisa dihapus. Ini belum bicara harusnya 7,1 kan turun. Nah ini kembali ke 7,1 saja belum. Begitu juga presentasi. Masih 5,86, belum ke 5,28, apalagi di bawahnya. Jadi jelas pertumbuhan ekonomi ini belum berhasil, belum cukup berkualitas untuk mengatasi masalah pengangguran. Tambah lagi ketika masalah pengangguran atau ketenaga kerjaan ini kita cermati lagi, itu pun sudah terbantu oleh pekerja pertanian kehutanan yang masih sangat banyak. Jadi akibat pandemi di 2020 itu jumlah pekerja di sektor pertanian ini jadi agak sedikit berlawanan dengan isu selama ini petani berkurang ya. Kalau data statistik agrarnya nggak bertambah. Nah, yang di bulan Agustus 2022 meski mulai berkurang, itu tetap di angka yang sangat besar, masih di 38 jutaan. Dan itu menyangkut 38% ya. 38,70 juta, 20,83% dari total pekerja. Ingat tadi, sementara sektor pertanian tumbuhnya 2,25. Bisa kebayang ya, dia menampung tenaga kerja paling banyak, tumbuhnya jauh di bawah pertumbuhan ekonomi. Artinya nilai tambah buat pekerja itu ya rendah, malah menurun. Untuk menyatakan pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,31 itu harus didiskon oleh fakta masih banyaknya pekerja pertanian yang kemarin ketika pandemi bertambah. Ya, secara imajinasi tentu ini perlu data statistiknya ya. Mereka PHK, mereka pulang desa ikut bantu di pertanian. Nah, itu diperkuat oleh data lain, yaitu data pekerja keluarga tidak dibayar. Jadi BPS itu ketika melakukan survei lalu nanti dihitung, itu bahwa Susenas ya, itu ada tipe pekerja yang disebut pekerja keluarga. Sakernas kok Susenas. Sakernas itu jadi orang bekerja tetapi tidak menghasilkan uang. Tapi karena dia bekerja membuat orang lain menghasilkan uang, oleh BPS dihitung bekerja. Ketika pandemi jumlahnya melompat. Ini data Agustus ya masing-masing tahun. Dari 14,76 juta menjadi 18,32 juta. Dan pertumbuhan ekonomi 2022 hanya berhasil menurunkannya 17,7 juta. Belum kembali ke 2019. Di kuning-kuning itu ya. Artinya tingkat pengangguran tadi tertolong oleh orang yang bekerja tapi tidak dibayar. Ini imajinasinya sederhana. Kalau dia pulang kampung, dia bantu ayahnya lagi, bantu omnya lagi, atau bantu saudaranya, ya dia tidak digaji. Tapi kan bekerja, mungkin dikasih makan atau apa, tidak secara kompensasi. Maka atau warung yang sebelumnya ditunggui oleh satu orang, ada keluarganya sudah nggak kerja lagi, ikut bantu jaga. Atau anak yang lulus kuliah, lulus SMA, dia bantu ibu atau bapaknya jualan, tapi tidak digaji. Itu jumlahnya 17,7 juta, dari pengangguran hanya 8, berapa tadi? Hanya 8,42 juta. Kalau sehari-hari ini pasti kalau ditanya orangnya bilang nganggur. Maka ke arah pertumbuhan ekonomi tadi, pertumbuhan ekonomi belum mengatasi ini. Mengatasi itu sudah berarti membuat ini nol. Setidak-tidaknya kalau pertumbuhan ekonomi berkualitas 2022, angka 17,7 itu turun ke 16 atau 15,5. Nah, begitu juga dengan grafik di kanannya. Pandemi juga membuat orang menjadi banting setir. Ya, banting setir terpaksa ataupun karena peluang. Jadi sebelumnya dia kerja, kemudian di PHK atau dirumahkan atau apapun, lalu memiliki usaha sendiri maupun usaha kecil-kecilan dibantu oleh buruh tidak tetap, buruh tidak dibayar tadi juga. Jadi, nah itu jumlahnya di saat pandemi meningkat. Ya ini saya kira Ibu Bapak merasakan sendirilah. Jadi kita saling, ya nggak apa-apa kalau dalam praktek sehari-hari ya itu sehat saja ketika udah nggak kerja di suatu perusahaan atau apa, kemudian berjualan ini itu, lalu menggunakan medsos untuk ya saling bantu-membantu. Tetapi kita sebagai pemerhati ekonomi ya kita lihat saja faktanya. Kalau pertumbuhan ekonomi ini berkualitas, ini cenderungnya berkurang karena dia kembali jadi buruh atau naik kelas jadi pengusaha yang memiliki buruh tetap. Faktanya Agustus ini justru meningkat jumlah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap.
tambahkan dengan soal pekerja keluarga tadi PR tadi, tambahkan dengan pertanian yang besar. Intinya kualitasnya masih tidak memadai. Indikasi lain dari tidak berkualitasnya pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini ya terlalu kasat mata ya. Jumlah penduduk miskin di tahun September 2002 itu meningkat, meskipun tipis tapi meningkat. Angka kemiskinan juga meningkat dari 9,54 dari Maret menjadi 9,57. Kalau dibandingkan dengan September 2021 ya stuck lah. Dan jumlah orang miskin juga tetap stuck di 26,36 juta. Kalau pertumbuhan ekonomi berkualitas ini ya sebagaimana tahun-tahun sebelumnya dia menurun. Nah, maka saya menyimpulkan dari maaf, satu lagi ketimpangan ya sebenarnya saya jarang pakai Gini rasio. Sebenarnya ketimpangan ukurannya banyak. Tapi ambillah yang biasa dipakai pemerintah, Gini rasio. Juga tidak membaik selama tahun 2022. Tidak memburuk tapi tidak membaik gitu loh. Stuck. Nah, kalau nanti timpangan kekayaan memburuk. Nah, dengan demikian saya mengulangi kesimpulan saya, pertumbuhan ekonomi 2022 ini memang pertumbuhan yang tertinggi selama era pemerintahan Presiden Jokowi. Dia juga sudah terbilang pulih kalau dilihat angka. Dari tahun sebelumnya 3,70, sebelumnya lagi kontraksi 2,07. Tetapi itu belum cukup tinggi untuk mengembalikan posisi dinamika ekonomi Indonesia ke mesin sebelumnya. Lalu kita juga melihat dari sisi rinciannya, pertumbuhan ekonomi 2022 ini dibantu oleh sektor-sektor yang sebelumnya selama ini secara tradisional bukanlah backbone, gitu ya. Bukan sektor-sektor seperti pertanian, industri pengolahan, malah yang banyak membantu adalah pertambangan dan penggalian, lalu ada transportasi, lalu ada apa saya lupa ya, itu ada rincian-rinciannya. Dari sisi pengeluaran juga begitu, yang mendorong adalah ekspor yang jadi tulang punggung 2022, bukan PMTB. Konsumsi rumah tangga ya lumayan lah, konsumsi pemerintah justru kontraksi. Nah, si ekspor sendiri ya kita syukuri dengan ekspor yang membuat kita neraca perdagangan yang membaik, transaksi berjalan yang membaik, oke semua. Tetapi dari sisi pertumbuhan ekonomi, saya tetap berkesimpulan dari uraian ini kurang berkualitas untuk tahun 2022. Dampak dari kurang berkualitas ini salah satunya adalah tidak ada tulang punggung lah untuk ini bisa berkelanjutan. Jadi kalau nanti batu bara dan komoditas harganya merosot, kemudian produksi dalam negeri berkurang, maka ini terancam untuk di bawah 5%. Kalau misalnya hanya berkurang sedikit, ya kita akan di 5%. Artinya kita akan menghadapi kondisi ekonomi yang belum bisa dikatakan pulih sepenuhnya. Itu ya, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.